أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Pembahasan kita masih terkait dengan Kitabul Iman bil Yaumil Akhir, bab terkait dengan iman kepada hari akhir, dan masih berbicara tentang syurga. Kita masuk pada bab yang ke-20, orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Akhiru man yadkhulul jannah. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka. Orang yang terakhir keluar dari neraka. Dan orang yang pertama atau orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Artinya setelah orang ini keluar dari neraka, maka yang di dalam neraka itu tidak akan ada yang keluar. Artinya mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Dia yang paling akhir keluar. Sisanya adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Dan dia orang yang terakhir dari keluar dari neraka, berarti yang terakhir masuk ke dalam syurga. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Lalu dia mendatangi syurga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Ketika dia datang ke syurga, di depan syurga, yukhayyal ilaih. Jadi ditampakkan di hadapannya syurga itu sudah penuh. Ditampakkan di hadapannya syurga itu sudah penuh. Orang ini kembali lagi. Dia mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Wahai Tuhanku, aku mendapati syurga itu penuh. Allah berkata, pergilah, masuklah ke dalam syurga. Balik lagi. Pergi lagi. Ketika mau memasuki syurga, terlihat seolah-olah syurga itu penuh. Balik lagi, dikembali lagi dia. Ya Rabbi wajadtuha mal'a. Kata Allah, idhab fadkhulil jannah. Pergilah, masuklah ke dalamnya. Kembali dia, melihat surga tetap terlihat penuh. Dia kembali lagi, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Saya melihat surga ini sudah penuh. Maka kata Allah, idhab, pergilah, fadkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Masuklah. Fa inna laka mithla dunya wa asrata amthaliha. Sesungguhnya milikmu nanti di surga itu seperti kekayaan raja yang merajai dunia. Raja yang merajai dunia, yang punya dunia. Bukan yang punya Surabaya, yang punya wilayah tertentu, yang punya dunia sejak dunia diciptakan.
Kamu akan mendapatkan kekayaan seperti itu dan 10 kali lipat dari dunia. Inna laka mithla asrati amthali dunya. Lalu dia berkata, ataskharu minni au tadhaku minni wa antal malik. Ya Allah, apakah engkau taskharu minni, guyon sama saya, padahal engkau adalah raja? Dikiranya itu adalah guyonan, dia mendapatkan kenikmatan dunia dan 10 kali lipat dunia. Padahal dia adalah manusia yang terburuk, manusia yang terakhir masuk ke dalam syurga. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi menceritakan cerita ini, aku telah melihat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Wa kana yuqal, dan itulah orang yang dikatakan dzalik, wa kana yuqal, dan itulah yang dikatakan dzalika adna ahlil jannah manzilatan, orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ya, paling rendah kedudukannya di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa orang yang terakhir mendapatkan surga itu dia seperti memiliki dunia dan 10 kali dunia. Itu yang paling rendah. Dan di sini surga juga bertingkat-tingkat. Dan hadis ini juga menjadi pelajaran bahwa yang masuk ke dalam neraka dari ahli tauhid, dia masuk ke dalam neraka sedangkan imannya masih ada, tauhidnya masih ada, tapi karena dosa yang bertumbuk yang belum mendapatkan pengampunan, orang tersebut pasti akan keluar dari neraka. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka selama dia muslim, tidak membatalkan keislamannya dengan melakukan syirik besar, dia masih berpegang dengan tauhid, maka dia pasti akan masuk surga, pasti akan keluar dari neraka. Yang di neraka kekal di dalamnya adalah mereka-mereka yang kafir, kufur kepada Allah, orang-orang yang murtad, orang-orang yang merusak Islamnya dengan syirik-syirik besar. Itu yang akan kekal di dalam api neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dan tentunya kita berharap bukan menjadi orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Kita berharap kita masuk ke dalam surga tanpa mencicipi sedikit pun siksa neraka. Ya. Itu harapan kita, itu doa kita, dan itulah usaha-usaha kita yang kita lakukan di dalam ketika hidup di dunia ini, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang harus menjadi prioritas dan yang harus menjadi kegelisahan kita. Kegelisahan utama yang ada di benak, di otak kita, di kepala kita itu, apakah nanti saya bisa selamat di akhirat. Ya. Jangan sampai urusan dunianya menguasai otaknya, lupa dengan akhiratnya. Sibuk dengan dunia, akhirnya akhiratnya terlantar. Ketika terlantar, kesibukannya ternyata tidak memenuhi keinginannya, belum terpenuhi, dia sudah meninggal dunia, dan ternyata bekalnya sangat sedikit untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir apa? Berpikir akhirat. Jadi dia melakukan aktivitas di dunia, bekerja, berusaha demi menyelamatkan hidupnya nanti di mana? Di akhirat, bukan demi memupuk kekayaan. Ya. Dia pun berkaya, dia pun kaya raya, mengambil harta, mencari harta, tapi bukan dalam rangka semata-mata untuk memperkaya dirinya, tapi semata-mata bagaimana bekal kekayaan saya bisa menjadikan saya sebagai hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga tanpa tersentuh dengan api neraka.
Kemudian dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, yakhruju minan nar arba'atun. Nanti akan keluar dari api neraka 4 orang, fayu'raduna 'ala Allah, dihadapkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan, mereka ketika dihadapkan di hadapan Allah agar Allah memberikan keputusan, salah seorang di antara mereka menoleh. Dia mengatakan, fayaltafit ahaduhum ba'dan yu'mar ilan nar. Jadi ketika dikeluarkan, di dalam riwayat Ahmad, ketika dikeluarkan menghadap Allah, Allah perintahkan lagi masuk ke dalam neraka. Salah seorang dari mereka menoleh, dia mengatakan, ya Rabb, ay Rabbi laqad kuntu arju wa atma' fi fadlika wa judika. Ya Allah, aku sungguh berharap karuniamu, kedermawananmu, annaka idza akhrajtani minan nar alla tarji'ani ilaiha. Jika engkau keluarkan aku dari api neraka, aku berharap karuniamu agar engkau tidak mengembalikan aku ke dalam neraka tersebut. Ketika engkau keluarkan aku dari neraka, aku tidak berharap engkau kembalikan aku ke dalam api neraka. Dan aku husnudzan, ya Allah, aku berbaik sangka ketika engkau keluarkan, engkau tidak mungkin mengembalikan aku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun diloloskan, atau orang ini diloloskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikembalikan ke dalam neraka, tapi dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini keutamaan dari husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Ketika dia dikeluarkan, dia berbaik sangka kepada Allah. Allah kalau keluarkan, tidak akan mengembalikan saya. Dia sampaikan itu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadits qudsi, saya berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Maka senantiasalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua kondisi, termasuk ketika dalam kondisi sakratul maut. Dianjurkan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berprasangka buruk. Dan di antara yang dianjurkan bagi seorang muslim yang menjenguk orang yang sedang mengalami kondisi sakratul maut atau dalam kondisi sakit yang membawa kematiannya, hendaknya dibangun di dalam dirinya prasangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah Maha mengampuni dosamu. Engkau insya Allah akan menjadi orang yang diterima oleh Allah, orang yang diampuni dosamu. Insya Allah Allah akan memberikan nikmat. Allah akan, kalau dia mau mati ya. Kalau belum mati jangan sebelum itu. Jadi intinya apa? Orang itu betul-betul punya keyakinan kuat ketika mau meninggal untuk bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Jadi itu salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika melihat orang yang kelihatannya sudah mau meninggal dunia. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan su'udzan, berburuk sangka kepada Allah. Dan ini terjadi ikhwani fillah di beberapa kasus. Sebelum meninggal dia mencela Allah, mencaci maki Allah, karena dia merasa didolimi sama Allah sebelum meninggal. Sampai dia sudah mencaci maki Allah, mati. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kemudian bab ridwanullah ala ahli jannah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi penghuni syurga. Dan ridhanya Allah ini ikhwani fillah yang wajib kita cari dan kita utamakan dari semua keridhaan. Ridhanya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari ridhanya Allah sekalipun dia menanggung bencinya manusia, kebencian dari manusia. Gara-gara dia mencari ridha Allah, manusia benci.
Orang seperti ini Allah akan ridhai dia, dan nanti manusia juga akan meridhai dia. Siapa yang mencari ridhanya Allah, Allah ridha, malaikat ridha, manusia ridha. Siapa yang mencari ridhanya manusia, padahal itu mendatangkan murkanya Allah, Allah murka kepadanya dan manusia pun akan murka kepadanya. Wa ridwanullahi akbar, dan ridhanya Allah lebih besar. Dan itulah kunci ketenangan batin, Pak. Mencari ridhonya Allah, mengabaikan ridhonya manusia selama ridhonya manusia itu mendatangkan murkanya Allah. Siapapun manusia itu. Orang kalau cari ridhonya Allah, batinnya lebih tenang hidupnya, pikirannya lebih tenang, karena yang dia cari hanya satu. Tapi kalau mencari ridhonya manusia, yang dia cari jutaan. Dan ridhonya Allah yang terbesar adalah ketika Allah memberikan keridhoannya di akhirat kelak. Wa ridwanullah ala ahli jannah. Maka ikhwani fillah, itulah yang harus menjadi perhatian kita. Langkah kita, ucapan kita, perbuatan kita, pilihan-pilihan kita, maka hendaknya kita pertanyakan, Allah ridha apa tidak? Bas, itu pertanyaan pertama. Jangan lihat manusia dulu, Pak. Manusia ini wallahi tidak memberi manfaat wala mudarat. Tidak ada 1 rupiah pun yang akan memberi. Manusia tidak akan bisa memberikan 1 rupiah pun ke kantong kita kecuali dengan izin Allah. Mereka tidak akan mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak perlu ribut dengan manusia. Kehidupan kita ini di garis yang jelas, Pak, garis Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan kepala mencari ridhonya Allah, bas, khalas. Dan itulah kunci ketenangan hidup. Hatta dia mendapatkan celaan, bersikap merendahkan, ejekan, tidak akan mengganggu, Pak. Tapi manusia yang paling sumpah hidupnya, yang paling menderita, mereka-mereka yang apa? Yang selalu mencari ridhonya manusia. Dan Nabi sudah mengatakan, ridhonya manusia tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali hanya mendatangkan murkanya Allah. Dan manusia pun tidak akan ridho semuanya. Ada ungkapan apa? Ridhon nasu ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu cita-cita yang tidak mungkin Anda capai. Kalau ada orang ingin mencari ridhonya manusia, semua orang senang, mustahil. Anda menyenangkan si fulan, si alan akan membenci. Anda menyenangkan si alan, si fulan membenci Anda. Tak bingungnya apa? Tapi kalau mencari ridhonya Allah, satu, dapat satu, selesai. Ini yang perlu kita cari, dan inilah yang Allah berikan kepada siapa? Hamba-hamba yang beriman. Dan ridhonya Allah, Allah berikan kepada mereka yang di dunia hanya mencari ridhonya Allah. Dia harus menanggung beban, menanggung celaan, menanggung hinaan demi mendapatkan ridhonya Allah. Maka Allah bebaskan dari semua kesulitan ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dunia Allah sudah memberikan ketenangan batin. Dan kebahagiaan itu apa? Ketenangan batin. Kebahagiaan itu ini tenang, bahagia orang, Pak. Hatta ada dua apa-apa. Hatta ada punya apa-apa. Ini bukan ucapan omong kosong. Semua orang bisa merasakan. Orang-orang yang beribadah, tanya orang-orang beribadah, mencari ilmu, makan hanya nasi sama tempe, tapi batinnya tenang, tak pegang duit, tenang batinnya. Ada orang pegang duit, sumpah. Ke apotik cari apa? Apa tidur? Duit ya mahnya kambung, Mbak. Mahnya kambung. Kakek duit. Ini perlu antum
perlu untuk jadikan pegangan bahwa kebahagiaan itu ketenangan batin. Ketenangan dari mana? Ketika kita mendapatkan ridhonya Allah dan hanya mencari ridhonya Allah. Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Taubah 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah memberikan dan Allah telah memberikan janji kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan tempat-tempat tinggal yang baik, yang indah di syurga Adn. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan Allah yang Allah berikan kepada penghuni syurga itu lebih besar daripada nikmat Allah yang mereka rasakan. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kemenangan, kesuksesan yang sangat besar. Itulah hakikat kemenangan ketika seorang menang melawan hawa nafsunya, menang melawan godaan syaitan, menang dalam berjihad melawan musuh-musuh Allah, sehingga Allah berikan karunia berupa syurga. Itulah kemenangan yang hakiki dan itulah kesuksesan. Maka ini juga perlu menjadi pijakan kita dalam berbicara tentang kesuksesan. Ketika kita berbicara tentang kesuksesan, baik untuk diri kita atau kepada anak-anak kita, maka jangan pernah kita meninggalkan kesuksesan atau tidak membicarakan tentang kesuksesan syurga. Seolah-olah sukses itu kalau kamu sukses di dunia. Nah, itu belum menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang. Allah selalu mengatakan al-fawz, kemenangan yang hakiki itu di mana? Di akhirat. Makanya kalau kita bicara tentang anak-anak kita, jangan pernah kita menjauhkan mereka dari surga. Kata-kata surga itu lebih sering kita ucapkan. Dan terus kita doktrin, dan harus didoktrin, surga itulah tujuanmu. Surga itulah yang menjadi tempat terakhirmu yang harus kau cari. Kesuksesan yang tidak membawa ke surga itu bukan kesuksesan, itu penderitaan. Maka ini harus dievaluasi ulang, Pak. Kalau kita komunikasi dengan anak-anak kita, nah, kamu mau jadi apa? Mau jadi ini, ya? Mau jadi ini? Mau cita-cita ini? Tanyakan, cita-citamu ini untuk apa? Kamu cari cita-cita ini untuk apa? Kejar, Pak. Kamu mau jadi dokter untuk apa? Pertanyakan terus, ajak dialog, Pak. Jangan-jangan yang ada di pikirannya, kerjanya dia, sekolahnya dia hanya untuk jadi dokter, titik. Padahal itu semua seharusnya menjadi jembatan. Oh, saya ingin menjadi dokter agar saya bisa membantu banyak orang, agar saya bisa berkontribusi kepada umat Islam, agar saya punya penghasilan yang itu akan menjadi sarana dakwah saya. Oh, jadi seperti itu, Pak. Kalau itu cita-citanya, Pak, bukan jadi dokternya materialis, Pak. Orang miskin ditendang, atau mau mati ditendang, tidak ada duit tendang. Kenapa? Karena tidak ada surga, tidak dihubungkan dengan akhirat, Pak. Orang kalau tidak menghubungkan cita-citanya dengan akhirat, jadi Fir'aun dia. Karena itu bukan sarana, karena dia cari dunia. Ada dunia dia terima, tidak ada dunia dia tendang, apapun itu. Tapi kalau orang mencari akhirat, hatta dia ada dapat dunia, oh iya, ini sarana kok bagi saya, ini peluang bagi saya dapat surga ini, Pak. Itulah pentingnya semua cita-cita itu harus dijadikan sebagai cita-cita di dunia, harus dijadikan sebagai sarana kemana? Ke surga. Bas. Kamu mau jadi apa harus bisa bawa kamu ke surga. Tidak bisa bawa kamu ke surga, jangan. Karena itulah
yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Al-Quran ini dari surga, neraka, surga. Biar kita ini betul-betul menjadi orang yang kuat keimanan kita dengan surga dan neraka. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penghuni syurga, wahai penghuni syurga. Mereka menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik. Labbaik ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, dengan kebahagiaan. Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian ridha? Mereka menjawab, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang belum pernah Engkau berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Fayaqul ana u'tikum afdala min dhalik. Aku akan memberikan kamu yang lebih afdal dari itu. Mereka mengatakan, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdal min dhalik. Apa yang lebih utama dari itu ya Allah? Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan keridhaanku atas kalian. Aku berikan keridhaanku atas kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan keridhaannya, itu menjadi kenikmatan yang lebih nikmat dari yang dirasakan oleh penghuni surga. Dan di atas semua kenikmatan itu, ru'yatul mu'minina rabbahum subhanahu fil akhirah. Melihat Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat. Itu kenikmatan yang paling nikmat. Kenikmatan yang dimohonkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kenikmatan melihat wajahmu, dan itu di akhirat, di surga. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan penghuni surga mampu melihat Allah, dan itu kenikmatan yang terbesar sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni surga nadhirah. Nadhirah itu berseri-seri, bercahaya, berseri-seri, bercahaya, penuh dengan kegembiraan. Ila rabbiha nadhirah, memandang Tuhan mereka. Nadhirah, memandang dengan kedua mata mereka, yang itu tidak mungkin bisa dilihat di mana? Di dunia. Dari Suhaib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika penghuni syurga masuk ke dalam syurga, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, turiduna syai'an azidukum, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat yang sudah kalian terima? Kalian ingin mendapatkan sesuatu yang itu menjadi tambahan buat kalian. Penghuni surga mengatakan, alam tubayyib wujuhana. Ya Allah, bukankah Engkau membuat wajah-wajah kami berseri-seri? Engkau membuat wajah-wajah kami cemerlang. Bukankah Engkau sudah memasukkan kami ke dalam syurga dan wa tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka? Itu kenikmatan yang terbesar. Qala fayakshiful hijab. Allah buka tabir. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim. Maka ketika itu tidak ada pemberian yang lebih mereka sukai daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala penghuni syurga melihat Allah, semua kenikmatan terlupakan. Ya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian darajatil jannah, tingkatan-tingkatan di syurga. Allah Azza wa Jalla berfirman, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, di dalam surat Al-Anfal, bahwa bagi mereka tingkatan-tingkatan, ya, mereka mendapatkan beberapa tingkatan di syurga.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itu bertingkat-tingkat. Dan neraka itu darokat, bertingkat-tingkat ke bawah. Bertingkat-tingkat kemana? Ke bawah. Kalau surga ke atas. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 4 yang di sini hanya dikutip ayat 4, yang sebelumnya berbicara tentang kriteria hamba-hamba Allah yang beriman. Yang mana mereka adalah ketika diingatkan tentang Allah, hati-hati mereka bergetar. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan surga kepada siapa? Orang-orang beriman, ahlut taqwa, yang hati-hati mereka itu lunak, lembut, tunduk di hadapan ayat-ayat Allah. Hati-hati mereka bersih sehingga ketika tersentuh ayat-ayat Allah itu mengalami getaran, ada rasa takut. Karena hati yang kotor terkena ayat-ayat Allah tidak akan memberikan pengaruh, tertutup oleh kotoran. Sehingga kita bisa mengukur kebersihan dan melihat kebersihan hati kita, di antaranya kita, bagaimana respon hati ini tatkala mendengar ayat-ayat Allah. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada getaran, tidak ada seolah-olah ada yang menyentuh hati kita, maka perbanyak istighfar. Evaluasi apa yang salah. Jangan-jangan bertumpuk kotoran dosa gara-gara lisan saya. Jangan-jangan bertumpuk kotoran dosa karena apa yang sering saya lihat dari karena itu semua bisa mengotori hati, dan itu menghijab. Itu bisa membuat ayat-ayat Allah tidak menyentuh. Maka banyak orang dibacakan ayat Al-Quran masih guyon dia. Dengar ayat Al-Quran, yabki, tidak nangis Pak. Dengar lagu Arab, yabki. Lihat sinetron, yabki. Itu bukan tanda hati yang lembut. Hati yang lembut itu ketika bergetar ketika mendengar Al-Quran. Diingatkan tentang surga, drodot dia, bukan tertawa. Kalau sampai ikhwani fillah, hati kita tidak ada rasa takut, intinya kok ayat ini seperti tidak ada pengaruh sama sekali, maka perbanyak apa? Istighfar, mengevaluasi diri. Karena anggota tubuh ini tempat masuknya kotoran. Mata ini tempat masuknya kotoran dosa mata. Telinga juga tempat masuknya. Lisan. Ini yang kemudian di ayat yang keempat Allah Azza wa Jalla menyatakan mereka-mereka itu yang hatinya bergetar karena takut pada Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dari Allah, dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia kata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, adalah al-jannah, surga. Wa rizqun karim. Karena tidak ada rezeki yang lebih mahal daripada syurga. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 21 Allah Azza wa Jalla berfirman, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Ini diingatkan oleh Allah. Manusia ini kan senang mengejar sesuatu yang menghasilkan kenikmatan dalam dirinya. Bahkan mereka berlomba-lomba. Maka diingatkan oleh Allah, kalau kita ingin berlomba-lomba, kita ingin meraih tingkatan yang tinggi, derajat yang tinggi, kekayaan yang begitu melimpah, Allah ingatkan di akhirat itu lebih besar. Kalau manusia di dunia berlomba-lomba cari kekayaan dunia, carilah kekayaan di mana? Di akhirat. Tidak ada nilainya kenikmatan akhirat dengan kenikmatan duniawi. Dan itulah yang setiap Jumat telinga kita diketuk. Diketuk setiap hari Jumat. Oleh siapa? Imam. Ketika imam membaca surat Al-A'la, ya, apa,
Tidak, sabihisma yang sampai ketika bicara masalah akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Khair wa abqa. Itu lebih baik, hei jamaah Jumat. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal, ojo telat. Kan sebetulnya gitu, Pak. Kenapa orang telat datang Jumat, Pak? Orang yang telat itu lebih mengutamakan dunia apa akhirat? Hah? Dunia. Ada yang sholat di depan tokonya, mahrum ada. Ya akhi, diingatkan sama imam khairun wa abqa, yo tetap telat. Diingatkan khairun wa abqa, yo tetap telat. Kadang santai. Gak ada nilainya. Tapi kalau seandainya siapa yang datang di soft pertama, amplop, disediakan amplop. Yang telat itu telat, akan telat, fulus dah. Tapi dikasih pahala surga ya akhi. Itulah yang Allah ingatkan. Dan antum ketika kita membaca Al-Quran, maka kenapa orang kalau sudah membaca Al-Quran, mentadabburi, dan betul-betul dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan dia sudah mendapatkan hidayah dari Al-Quran, wallahi dia melihat dunia ini sesuatu yang rakhis, sesuatu yang, kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran, setiap kita ketemu ayat tentang dunia, kira-kira Allah mengangkat dunia atau merendahkan? Merendahkan. Tapi ada ahli Al-Quran, penghafal Quran, tamak. Jualan agama ada. Karena dia membaca Al-Quran memang niatnya untuk jualan. Ada orang hafal Quran, Pak, sudah pasang tarif. Pasang tarif. Karena niatnya memang jualan Al-Quran. Indah bacaannya, tapi buruk perilakunya. Dan itu banyak, apalagi di akhir zaman. Maka antum ingatkan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita. Alhamdulillah, satu hal yang patut kita syukuri, di mana pemuda-pemuda kita ini banyak penghafal Quran, membaca Al-Quran dan menjadi imam-imam muda. Tapi orang tuanya harus mengingatkan, tujuanmu apa? Salah tujuan, nak, kamu menjadi orang yang pertama dibakar oleh Allah. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas. Makanya orang tua itu jangan dorong anaknya jadi imam biar dapat job. Tahu dapat job? Kerjaan. Sing enak suaramu, cek kok sudah dipanggil kini, dipanggil kuno, duwe akeh. Oh, orang tuanya telepon rokok itu. Ya akhi, Quran. Maka ikhwani fillah, di dalam surah Al-Isra, termasuk di dalam surah Al-A'la itu Allah ingatkan akhirat itu lebih utama, lebih kejar akhirat. Dan kita mengejar akhirat itu subhanallah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kejar dunia. Bahkan terkadang akhirat itu kita kejar, diberi waktu oleh Allah sebentar saja, itu masih diabaikan. Kita tetap lebih memilih dunia kita daripada akhirat kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, fil jannah mi'atu darajah ma baina kulli darajatain mi'atu am. Di surga itu terdiri dari 100 derajat tingkatan, dan di antara dua tingkatan itu jaraknya sejauh perjalanan 100 tahun. Kemudian dari Ubadah bin Samit, di dalam surga itu ada 100 tingkatan, kemudian di antara dua tingkatan itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Ya, ini menunjukkan surga bertingkat-tingkat dan penghuni surga pun bertingkat-tingkat. Wal firdausu a'laha darajah, dan surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa minha tafajjaru anharul jannal arba'ah, dari surga Firdaus itu keluar sungai-sungai surga yang 4. Wa min fawqiha yakunul arsh, dan di atas surga Firdaus itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, dan jika kau memohon surga, mintalah surga Firdaus. Kalau kita minta surga, mintalah surga Firdaus.
Dan ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik. Kalau kita mencari yang terbaik, cita-cita kita tinggi, kalaupun kita jatuh, jatuhnya di bawahnya kan. Jatuh lagi di bawahnya. Jangan sampai minta surga yang paling rendah. Karena kalau tidak kesampaian mlebu neraka. Ya. Jadi jangan doa ya Allah, yang penting surga ya Allah. Surga yang kayak hamba Allah yang paling terakhir. Na'udzubillah. Nah, minta surga itu. Tapi minta surga Firdaus berupaya. Ya. Niat. Kalaupun tidak paling tinggi ya, turunnya tidak banyak. Cita-cita itu setinggi yang bisa kita lampaui. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun", permisalan surga yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, ukulaha da'im wa dhilluha, ukuluha da'imun wa dhilluha, makanan terus tidak terputus, demikian pula naungannya tidak terputus karena tidak ada matahari, tidak ada sinar matahari, dan itulah balasan terakhir bagi orang-orang bertakwa. Kemudian di dalam surat An-Naba ayat 31-36, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Kebun-kebun dan buah-buah anggur, wa kawa'iba atraba. Ya. Kawa'iba atraba nanti dibaca di buku tafsir, Pak. Tidak bisa didetailkan di sini. Biasanya diterjemahkan gadis-gadis yang sebaya. Detailnya lebih baik. Itu diberi balas, wa ka'san dihaqa, ya. Dan minuman-minuman semua dihalalkan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Kemudian kita tuntaskan, sesungguhnya tempat di surga, ikhwani fillah, tempat kuku seseorang di surga. Kalau seandainya ditampakkan di dunia, tempat kuku ditampakkan di dunia, itu akan menghiasi dunia dari langit, menghiasi antara langit dan bumi. Begitu indahnya, begitu mahalnya kenikmatan di surga. Demikian pula seseorang dari penghuni surga, kalau dia terlihat asawiruhu, gelang-gelangnya, maka itu akan memadamkan cahaya matahari sebagaimana kama tatmisu syams tau'an nujum. Ini bersinarnya dan indahnya apa yang ada di dalam surga. Sesuatu yang sedikit kalau ditampakkan itu menutup keindahan bumi, mengganti dengan keindahan surga. Sesuatu yang sedikit. Kemudian Nabi sallallahu bersabda, "Maudhi'u sauti fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat cambuk seseorang di surga, tempat cambuk itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuk lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Yang terakhir dari kenikmatan surga ini, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallam, "Yub'atsu ahlul jannah ala surati Adam fi miladi 33 sanah." yakni penghuni surga itu mereka diwujudkan dalam sosok yang usianya 33 tahun. Ya. Jadi yang saya kembali muda, tidak ada yang tua, semua muda, dan usia itulah yang terus menerus. Ya. Tidak akan bertambah tua, tidak akan bertambah keriput. Kemudian jurdan murdan mukahhalin. Penghuni surga itu jurdan, yakni bersih, tubuhnya dari rambut dan bulu, ya. Mala sya'ra ala jasadi. Murdan itu yang wajahnya juga klimis. Klimis kenapa? Seperti anak remaja yang baru tumbuh. Jadi tidak kelihatan sebet. Makanya kalau di dunia tidak bisa, antum tutup tua-tuanya antum kelihatan. Disebir irem ketok keriputih. Terus kayak apa? Kulitnya di kencengin, melakuni ketok. Ya akhi, ada dunia itu seperti itu. Muncul, mati. Tidak ada yang abadi. Yang abadi nanti di surga. Mudanya abadi, awet.
dan klinis, tampan. Yang sudah kita bahas bagaimana setiap kali mereka pulang dari pasar, wajahnya bertambah tampan. Sehingga istri-istri mengatakan, ya Allah, wajahmu kok tambah tampan. Suaminya mengatakan, wajahmu kok tambah cantik. Hakadha fil jannah. La tabla thiyabuhum, pakaian mereka tidak akan lusuh. Wala yafna syababuhum, masa muda mereka tidak akan lenyap. Dalam kondisi yang kuat, masa muda, tampan, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.